مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sanlat Virtual Ramadan 1441 Hijriah yang terakhir yang dilaksanakan oleh SMA Rimba Madiyah Kota Bogor. Tema yang akan kita bahas kali ini yaitu Puasa Ramadan Membentuk Manusia Baru. Bersama saya Dini Darussaadah dan narasumber kita yaitu Ibu Siti Irawati SPDI. Beliau adalah guru bahasa Arab di SMA Rimba Madiyah. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, alhamdulillah. Nah Bu, kita ini kan sedang menghadapi situasi pandemi corona ya, apalagi di bulan puasa Ramadan ini ya Bu ya. Iya, betul. Kita jadi tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan pas di bulan Ramadan. Ya. Manusia begitu banyak diterpa cobaan. Harapan kita adalah selepas pandemi ini selesai atau selepas bulan Ramadan ini berakhir, kita menjadi manusia-manusia baru yang tentunya lebih baik dari sebelumnya ya Bu ya. Betul. Nah Bu, sebenarnya apa sih makna dari puasa Ramadan itu sendiri untuk membentuk manusia baru? Ya. Terima kasih Bu Dini atas waktunya. Insya Allah nanti saya akan sedikit memaparkan tentang puasa membentuk manusia baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, utamanya kita bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan ini dengan penuh kehusyuan dan penuh hikmah ya, walaupun dalam kita keadaan seperti ini ya.
Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Puasa Ramadan adalah bentuk pendidikan. Adalah bentuk pendidikan untuk membentuk manusia baru. Puasa Ramadan itu diibaratkan sekolah khusus ya, yang mana awal ajaran barunya itu selalu dibuka setiap tahunnya, ya Bu Dini ya, selalu dibuka setiap tahunnya dengan tujuan pendidikan praktis, ya, pendidikan praktis dalam menyerap nilai-nilai agama yang paling tinggi. Barang siapa yang memasuki bulan suci Ramadan, ya, barang siapa yang memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh karena ingin mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia berpuasa Ramadan sesuai dengan aturan dan melaksanakan ibadah-ibadah tambahan lainnya seperti qiyamul lail di malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, tahajud dan lain sebagainya, salat witir dan lain sebagainya, maka ia akan lulus ya di akhir Ramadan nanti mendapatkan atau menyandang gelar muttaqin ya. Di mana gelar muttaqin ini Allah Subhanahu wa taala niscaya mengampuni segala dosanya ya, mengampuni segala dosanya dan terbebas dari api neraka. Insya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya ya, begini ya. Kemudian Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan ada beberapa sisi puasa di mana seseorang itu dapat meraih gelar muttaqin tadi. Yang pertama, puasa membiasakan seseorang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini karena orang yang berpuasa itu dia tidak ada yang mengontrol, ya, dia tidak ada yang mengontrol dan yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu pastinya dia merasa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa takut apabila dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melakukan tindakan-tindakan yang negatif ya, maka dia merasa takut, maka dia merasa diawasi, selalu diawasi oleh Subhanahu wa taala. Kapanpun dimanapun itu, ya, kapanpun dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua, puasa dapat menghancurkan syahwat ya, dan mengendalikan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghradu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Fa innahu lahu wijaun, yang artinya wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah ya, maka menikahlah. Karena menikah itu bisa menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Akan tetapi barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu sesungguhnya bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, puasa membiasakan seseorang untuk berkasih sayang. Nah, di bulan Ramadan inilah waktunya kita, momen yang pas, momen yang baik untuk saling berbagi dengan sesama. Terutama kita, seperti keadaan kita saat ini ya, di dunia, bahkan di Indonesia itu sendiri, kita sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Ya, di mana banyak sekali orang yang kesusahan, banyak sekali orang yang kesulitan dalam mencari nafkah. Seorang ayah, dia yang sulit mencari nafkah untuk keluarganya sehingga keluarganya itu merasa kelaparan, ya, sangat menyedihkan sekali dan sangat miris sekali.
walaupun misalnya di sana ada program pemerintah bahwa ada bantuan sosial dan lain sebagainya, tapi mungkin ada beberapa keluarga atau ada beberapa orang yang tidak mendapatkannya. Maka dari itu kita sebagai orang yang mempunyai sosialitas sosial yang tinggi, maka sepatutnya lah kita, apabila kita mempunyai rezeki yang lebih, kita sisihkanlah ya rezeki kita itu kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah kalau misalkan kita memberikannya dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan dari rezeki tersebut ya. Dan kita tidak usah takut kalau misalkan harta kita yang kita dapatkan akan habis ya, dengan kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, puasa membiasakan keteraturan hidup. Di sini contohnya seperti ini Ibu Dini ya. Orang yang berbuka puasa itu pasti dia melakukan atau melaksanakan buka puasanya itu kan di waktu yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara penguasa, antara orang biasa gitu ya. Mereka itu melakukan atau melaksanakan buka puasa itu, berbuka puasa itu di waktu yang sama, yakni pada saat azan maghrib, ya. Tidak ada perbedaan di sana, semuanya sama. Itulah keteraturan hidup ya dalam berpuasa. Kemudian yang kelima, adanya persamaan antara yang miskin dan yang kaya. Dalam hal ibadah, kewajiban beribadah, tentunya semua disamaratakan ya, semua disamaratakan. Semua dinilai sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mungkin ketakwaannya seseorangnya lah yang membedakan. Gitu. Kemudian yang keenam, puasa dapat menghancurkan sisa makanan yang ada dalam tubuh, yang mengendap dalam tubuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh kita, organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu membutuhkan sejenak ingin beristirahat lah, seperti itu ya. Sejenak ingin beristirahat. Nah, pada waktu inilah ya, pada waktu berpuasa di bulan Ramadan inilah waktunya tubuh kita untuk beristirahat ya, beristirahat sejenak. Agar nanti kita menjadi sehat, mungkin seperti itu ya begini ya. Kemudian yang ke-7, puasa dapat membersihkan jiwa. Pada hakikatnya puasa itu memutus dominasi syahwat, karena dengan puasa itu syahwat itu akan kuat dengan makan dan minum, dan setan pun akan selalu datang di pintu-pintu syahwat. Nah, dengan berpuasa inilah kita akan mempersempit ruang gerak dari syahwat tersebut. Itulah hikmah dari puasa. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah puasa dapat membentuk manusia baru. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa karena ia berniat mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan keluar dari bulan puasa itu dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Dari hadis tersebut kita garis bawahi bahwa apabila kita berpuasa atau melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah di bulan puasa itu dengan penuh kita hanya ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan lulus dengan menyandang gelar mutakin tadi. Ya. Dengan gelar mutakin tadi, oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin, ya, akan
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita dan kita terbebas dari api neraka. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, agar kita lulus ya di bulan Ramadan ini, dan Ramadan akan datang dengan yang tadi, dengan gelar muttaqin tadi. Seperti itu, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah saum ke depannya dengan baik lagi. Mungkin itu saja Bu Dini pemaparan kajian salat Ramadan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan keluarga, semua keluarga SMA Rimba Ahmadiyah selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana uhibbukum fillah ya talamidi. Aku mencintai kalian karena Allah, wahai murid-muridku. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersua ya, cepat bersua. Udah kangen ya Bu ya? Iya, saya juga udah kangen dengan anak-anak ya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan atau kekurangan datangnya dari saya. Usikum nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga di akhir Ramadan ini kita bisa menjadi pemenang dalam virus pandemi corona ini dan menjadi manusia yang lebih baru lagi. Nah mungkin Bu Ira di akhir, kita kan sekarang sanlatnya terakhir ya Bu ya. Mungkin kita berdoa dulu untuk menutup sanlat ini. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal badru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di sangat berikutnya. Saya dan Ibu Ira mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelaksanaan sanlat virtual Ramadan 1441 Hijriah yang dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 8 Mei 2020 telah selesai. Kami panitia mengucapkan terima kasih. Dan kami atas nama keluarga besar SMA Rimba Ahmadiyah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin al faizin. Mohon maaf lahir dan batin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد